Tiga Pakaian. Dahulu kala, di sebuah kerajaan di luar 7 lautan, hiduplah seorang raja dengan 2 putranya yang tampan, Ranek dan Roland. Mereka memiliki pohon di taman selama beberapa tahun. Itu hanya memberi 3 apel emas. Tidak ada yang diizinkan untuk memetiknya, dan dalam beberapa hari apelnya akan menghilang. Suatu hari, para pangeran bertanya kepada ayah mereka, "Ayah, mengapa kita tidak pernah diizinkan untuk mengambil apel dari pohon kita sendiri?" Dan kemana mereka menghilang dalam beberapa hari? Setiap tahun monster mengerikan datang dan mengambil apel. Dia sangat kuat, tangguh, dan brutal. Dan ayah telah melatih kami untuk menjadi kuat, tangguh, dan berani. Kita harus melawan pencuri ini. Itulah yang kuharapkan dari pangeranku. Ayah sengaja tidak melawan iblis karena ayah pikir bahwa salah satu di antara putra ayah yang mengalahkannya akan menjadi pewarisah kerajaan ayah. Ayah, aku akan melawan monster ini dan menangkapnya. Mari kita lakukan bersama-sama. Tidak, aku akan melakukan ini sendiri. Jadi malam itu, pangeran yang lebih tua menunggu monster di dekat pohon. Di tengah malam, dia mendengar langkah kaki. Seluruh bumi bergetar dan bergemuruh di bawah. Bayangan monster itu ada pada sang pangeran, dan itu sangat besar sehingga sang pangeran terkejut. Dia tiba-tiba kehilangan semua keberanian dan lari dari sana. Malam berikutnya, giliran Pangeran Roland untuk mencoba, dan dia sudah siap. Dia memiliki perangkap rantai besi yang disimpan di sekitar pohon. Begitu monster itu tiba dan menarik apel emas untuk memetiknya, mekanisme jebakan diaktifkan, dan monster itu terjerat rantai besi. Dia meraung dengan ganas dan menarik dan menendang dan akhirnya berhasil membebaskan dirinya dan berlari. Dia lari ke arah sini. Para pangeran berlari di belakang monster itu jauh ke dalam hutan, sampai tiba-tiba suara langkah kaki monster itu berhenti dan para pangeran datang ke sebuah sumur. Sepertinya dia melompat ke dalam sumur ini. Jadi, dia lolos. Tidak, kita berjanji pada ayah untuk menangkapnya. Aku ingin mengejarnya ke dalam sumur ini. Itu bisa berbahaya. Dan itulah mengapa aku akan pergi sendiri, sehingga kau dapat menarikku jika aku membutuhkannya. Pangeran Roland menuruni sumur. Dia pergi jauh-jauh ke dalam untuk waktu yang sangat lama, sampai akhirnya dia mendarat di sebuah negeri yang aneh dan indah. Saat dia berjalan di jalan yang indah dan penuh bunga, dia datang ke sebuah istana megah. Ada seorang putri di taman. Jadi akhirnya seorang pangeran telah tiba. Maksudnya? Dan apa yang dilakukan monster di negeri yang begitu indah ini? Monster itu adalah teman kami. Kau tahu? Kami memiliki legenda bahwa hanya pangeran yang cukup berani dan cukup bijaksana untuk menguasai dunia yang dapat mengikuti monster ke sini. Jadi ayahku akan mengirim monster itu ke kerajaan yang berbeda untuk melihat pangeran mana yang layak untuk memerintah dunia. Oh, jadi monster itu bukan musuh? Bukan? Ya, aku tidak tahu tentang menguasai dunia, tapi aku harus kembali. Kakakku sedang menunggu di sumur. Maksudmu kakakmu yang melarikan diri hanya karena suara monster dan tidak berusaha untuk menangkapnya? Kumohon jangan berbicara tentang dia seperti itu. Lalu mengapa kau tidak menguji keberaniannya dan kejujurannya? Ambil baju besi ini dan beritahu dia. Pangeran mengambil baju besi, pergi ke sumur, menarik tali, dan memanggil. Aku diberi baju besi. Mereka berkata siapapun yang memakainya akan menguasai seluruh dunia suatu hari. Jika dia berani dan mulia, aku mengirim baju besi dengan tali. Ambil dan kemudian tarik aku keluar dari sumur. Tentu saja,
kirim baju besi. Pangeran Ranek mengeluarkan baju besi ajaib dari sumur, tapi ketika saatnya tiba untuk mengeluarkan saudaranya, Begitu adikku memberitahu ayah tentang semua yang telah terjadi, ayah pasti akan menjadikannya raja. Tapi bagaimana jika aku mengambil baju besi itu? Katakan pada ayah bahwa akulah yang mengalahkan monster itu. Pokoknya monster itu hilang. Dia tidak berbahaya di dalam sana. Dia bisa memerintah negara monster itu. jadi Pangeran Ranek pergi meninggalkan adiknya di sumur. Setelah dia menunggu lama, Pangeran Roland menyadari bahwa saudaranya telah mengkhianatinya. Dia sangat sedih. Jangan bersedih. Orang yang melakukan kesalahan masih bisa dikoreksi. Bisakah? Bagaimana? Aku akan pergi ke kerajaanmu. Kau simpanlah kenari ini. Kenari? Itu bukan sembarang kenari, tapi kenari ajaib. Masing-masing kenari ini memiliki pakaian yang luar biasa. Satu seperti langit dengan matahari, bulan, dan bintangnya. Yang kedua seperti bumi dengan pepohonan, bunga, hewan, dan burung. Dan yang terakhir adalah laut dengan karang dan ikannya. Gunakan ini hanya ketika kau perlu. Sang putri menghilang dari tempatnya. Dan sang pangeran ditinggalkan sendirian untuk menemukan jalan kembali. Dia mulai berkeliaran di kerajaan. Saat ini, dia datang ke seorang gembala. Teman, apa kau tahu jalan kembali ke dunia atas? Pergi ke lapangan 2 mil dari sini. Kau akan melihat sekelompok elang di pohon. Tanya mereka. Sang pangeran berjalan sejauh 2 mil dan sampai di sebuah pohon di mana ada banyak elang. Semuanya menangis. Apa yang terjadi, elang? Naga ini datang setiap malam dan mengosongkan sarang kami, membawa anak-anak kami bersamanya. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Mengapa dia melakukan sesuatu yang mengerikan? Karena suatu hari ketika dia sedang tidur di bawah pohon ini, anak-anak kecil kami mengganggunya hanya untuk bersenang-senang. Kami memang membuat mereka meminta maaf kepada naga itu. Tapi sejak hari itu, dia sangat marah sehingga dia mengambil telur kami. Itu sangat tidak adil. Naga jahat ini harus dihukum. Semua kekuatan naga terletak pada sebuah batu di tengah bukit yang hilang. Tapi tidak ada seorang pun yang pergi ke bukit itu akan bisa kembali. Aku tidak peduli apakah aku kembali atau tidak, aku akan pergi. Aku seorang pangeran. Aku tidak bisa membiarkan makhluk tak berdosa menderita. Aku harus melakukan apapun yang kubisa untuk melindungimu. Tunjukkan jalannya ke bukit. Elang membawa pangeran ke bukit. Pangeran baru saja akan memanjatnya ketika ada guntur dan kilat yang menggelegar dan seseorang berbicara dari langit. Oh pangeran, kau memang pemberani dan mulia. Kau mempertaruhkan hidupmu untuk elang. Kau telah lulus ujian. Kau dapat kembali dengan selamat. Ujian? Kami hanya ingin menguji kebangsawanan pangeran dunia atas. Apakah dia memang pantas untuk memerintah kami? Memerintah kalian? Mengapa? Kau memiliki baju besi ajaib yang menjadikan kau penguasa dunia, dan dunia termasuk kami. Kami akan berada di bawah perintahmu kapanpun kau membutuhkan kami. Ya, terima kasih. Aku butuh bantuan sekarang. Aku harus pulang kembali ke duniaku. Naiklah ke punggungku, dan aku akan menerbangkanmu ke sana. Elang tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Sang pangeran melompat ke punggungnya dan terbang ke dunia atas. Sementara itu, di kerajaan pangeran sendiri, Pangeran Ranek sedang sakit parah. Ayahnya telah memanggil dokter untuk merawatnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Kemudian suatu hari, sang putri pergi ke sana sebagai dokter. Kau dapat menyembuhkanku? Kau tahu penyakitku?
Penyakitmu adalah hati nurani yang berat, Tuan. Apa kau berbohong tentang sesuatu? Pernahkah kau bersikap tidak adil kepada seseorang? Hati nurani yang berat merampas kedamaian kita, kebahagiaan dan kegembiraan, dan membuat kita sakit. Beraninya kau. Baju besi yang kau kenakan datang dengan 3 pakaian luar biasa. Itu simbol penguasa langit, bumi, dan laut. Jika kau bisa mendapatkan pakaian itu, maka akan terbukti bahwa kau tidak berbohong. Pakaian apa? Pakaian pertama terlihat seperti langit dengan matahari, bulan, dan bintangnya. Pakaian kedua seperti bumi dengan pepohonan, bunga, hewan, dan burung. Dan pakaian terakhir seperti laut dengan karang dan ikan. Sang pangeran berbicara kepada penjahit terbaik di negara itu tentang 3 pakaian itu, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya. Dia mengumumkan hadiah untuk siapapun yang bisa membuat 3 pakaian. Pangeran Roland mendengar ini dan datang ke istana dengan menyamar sebagai penjahit biasa. Yang mulia, aku memiliki 3 pakaian itu. Tolong bawa aku ke kamar pangeran. Di kamar Pangeran Ranek, Pangeran Roland membuka kenari dan keluarlah 3 pakaian. Kilauan dan kemegahan pakaian itu mencapai baju besi yang dikenakan pangeran yang sakit dan ada kilatan cahaya yang sangat besar. Aku sudah tidak tahan lagi. Baju besi ini bukan milikku. Itu bukan milikku, Ayah. Bukan aku yang mengalahkan monster itu, tapi Roland. Aku berbohong pada Ayah. Segera setelah pangeran yang lebih tua mengatakan ini, semua rasa sakitnya dan penyakitnya hilang dan dia menjadi sehat kembali. Kau benar, dokter. Beban hati nurani yang berat menghilangkan semua kebahagiaan dan kegembiraan. Maafkan aku, Ayah. Aku sangat egois. Aku akan pergi dan membawa saudaraku kembali. Tidak perlu kau lakukan itu. Aku di sini. Ronald, aku sungguh-sungguh menyesal. Tidak apa-apa. Aku ingin kau memiliki baju besi itu. Tapi itu milikmu. Raja juga berpikir bahwa Pangeran Roland adalah pemilik sah dari baju besi, tapi kedua saudara itu memerintah dunia bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Roland menikahi putri dunia bawah sumur, dan mereka semua hidup bahagia selamanya.